dhaif. Meskipun hadis ini wa in kathurat turuku, meskipun sanadnya hadis ini banyak, ada dari sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Mu'adz bin Ibnu Jabal, wa Abi Darda, wa Ibnu Umar, wa Ibnu Abbas, wa Abi Malik, wa Abi Hurairah, wa Abi Sa'id al-Khudri. Lakin qad rawahu adadun kabir. Jadi hadis ini termasuk hadis yang diriwayatkan oleh adadun kabirun minas sahabah yang sudah disebutkan tadi. Dan juga dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, wa Abi Umamah, wa Jabir bin Samrah, wa Nuwairah, wa Salman al-Farisi. Walakin fima sabaqan al-khufat, meskipun begitu, meskipun mempunyai banyak banyak riwayat, banyak sanad, dan itu semuanya sahabat, para hufadul hadis menghukumi hadis ini sebagai hadis dhaif wa in kathurat turuku. Nanti ada alasan yang dimana Imam Nawawi memakai hadis ini untuk dijadikan sebagai marji'nya untuk menulis kitab Arba'in Nawawi. Dan juga Syekh Muhammad mengikuti tabarukan wa tafa'ulan ila Imam Nawawi. Jadi terus kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, mas'alatus tsani makna hafidho. Jadi makna hafidho kalau kita melihat dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi punya Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan bahwa hafidho itu bermakna naqala wa illam yahfadil lafdu wal makna. Jadi hafidho di sini adalah memindahkan. Jadi maksudnya kita memindahkan 40 hadis ke jil ataupun ke murid-murid kita, yang dimana sahabat meriwayatkan hadis dari Rasulullah dan disampaikan kepada tabi'in. Begitu juga tabi'in menyampaikan hadis kepada tabi'in. Jadi itu makna dari hafidho. Yang makna pertama bermakna naqala, meskipun wa illam yahfadul lafdi wal makna, meskipun sahibun naqli yang memindahkan sahabat tersebut ataupun tabi'in ataupun kita yang akan mengajarkan kepada murid kita, meskipun kita tidak menghafal lafadznya dan juga tidak menghafal maknanya. Dan untuk mendapatkan sebuah janji Allah ataupun pahala Allah, karena beliau menjanjikan yub'asu yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Jadi ilahnya itu bahwa ketika kita memindahkan ataupun memberikan ilmu yang kita dapatkan berupa 40 hadis itu, maka itu ada namanya intifa'ul muslimin. Jadi ilahnya itu adalah intifa'ul muslimina bin naqli. Terus kalau kita mengacu kepada makna yang kedua, hafizo bimakna mana'ahu minabdiya. Jadi ketika kita menghafal hadis, itu berarti kita juga menjaga hadis itu dari hilang. Dalam artian bisa juga ketika kita tidak meriwayatkan ataupun kita tidak menghafalkan hadis tersebut, maka ditakutkan hadis itu hilang. Melanjut lagi ke masalah yang kedua. Jadi makna hafidho di sini bisa kita maknai dua. Yang pertama hafidho bermakna naqala, yang kedua hafidho bermakna hafidhahu minaddiya, menjaga dari hadis ini dari hilang ataupun terlupakan. Masalah sania wa'ada liman hafidho arma'in. Jadi di sini Allah menjanjikan apa sih kepada seorang muslim yang menghafalkan ataupun menjaga ataupun menakal hadis arba'in tersebut. Yang pertama, ba'atahu fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Jadi Allah akan mengumpulkan kita kepada termasuk orang-orang yang faqih seperti Imam Syafi'i, termasuk fuqaha gitu kan. Imam Malik, ada Sayyidah Aisyah dan lain-lain. Wa yas'ad hifdzul ma'na bidaila yusamma faqihan wa 'aliman illa fahima ma'aniha wa hifdzuha. Jadi ketika ketika ada ini memahami seorang muhaddis memahami ba'asahu fi zumratil fuqaha wal ulama, maksudnya yang diminta kepada kita untuk menghafalkan maknanya dengan dalil supaya kita masuk termasuk orang yang fuqaha, orang faqih, dan termasuk kita supaya masuk dalam orang ulama. Kita juga bukan hanya menghafalkan saja ataupun kita cuma memberikan ataupun menakal ataupun memberikan ilmu kepada murid kita, tapi kita juga harus menghafalkan makna tersebut dengan dalil apa? La yusamma faqihan wa aliman, karena seorang faqih ataupun seorang alim tidak bisa disebut faqih ataupun tidak disebut alim kecuali seorang tersebut memahami makna dan menghafalkan hadis tersebut.
Nah, Mas Fahmi, punten, ngapunten banget iya, dipotong. Mau nanya halaman berapa tadi ya? Ini belum Mas, belum operatornya. masuk halaman. Oh, belum. Oh iya, Iya, ya, oke, masih oke. mukadimah. Tadi tak cari-cari ini, nggak ketemu. Oke, oke. Oke, Mas, Oke, sama terus, Monggo lanjut. biar semangat nih Mas, dikasih mukadimah. Nah, wahal bu'isa musawiyad darajah mau fuqaha. Nah, ketika hadis tersebut kata kita dijanjikan kepada untuk bersama seorang fuqaha dan ulama, apakah kita sederajat enggak dengan sosok Imam Syafi'i? Kita sederajat enggak dengan sosok Imam Malik? Nah, Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan ro'a la yastalzimu bal mansuba ilaihi. Tidak harus kita satu mansibah, satu derajat dengan ulama fuqaha karena kita tidak mungkin bisa melampaui zuhud beliau, zuhud ulama fuqaha dan lain-lainnya. Bal mansuba ilahi bidalil al mar'u ma'amanahab. Tapi cukup kita itu dinisbatkan atau masuk golongan atau masuk naungan, masuk payung para fuqaha dan para ulama dengan dalil apa? Almar'u ma'aman ahab. Sungguhnya seorang muslim itu bersama orang yang dicintainya. Gitu. Itu menurut Ibnu Hajar Al-Haytami. La yastaljimu ma'ahu fid darajah, tapi faqat mansuba ilaihi. Oke ya, langsung ke masalah selanjutnya. Apakah janji Allah tersebut itu untuk seorang yang hanya memberikan hadis kepada muridnya dari apa yang didapatkan dari gurunya tanpa menghafalnya? Jawabnya, fa'ijabah anna man dakhala fil wa'id man kana hafidun dhahirul qalbi wa naqala. Jadi ini syarat ya. Syarat menurut Ibnu Hajar Al-Haytami yang masuk dalam janji Allah tersebut adalah orang yang menghafalkannya, gitu kan. Dan juga wa naqala fatakunu jam'u baina ma'nayaini lughawiyyaini. Jadi Ibnu Hajar Al-Haytami berpendapat bahwa untuk mendapatkan janji Allah tersebut berupa dikumpulkan dengan fuqaha dan ulama, kita harus menghafal arba'in hadisan dan juga kita harus mengajarkannya kepada murid-murid kita. Sehingga ketika Ibnu Hajar mentafsirkan demikian, maka Ibnu Hajar sudah memaknai bahwa hafidho bima'na naqala dan hafidho bima'na hafidho minabdiya, gitu ya. Poin selanjutnya, gimana sih cara kita mengajarkan ataupun mengamalkan ilmu tersebut kepada murid kita. Hal yajuzu naqliha kama fa'al Bukhari wa Muslim. Maksudnya, apakah kita memindahkannya dengan cara Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam artian kita mentadwin kitab, kita menulis buku dan mengumpulkan 40 hadis, atau wa yajuzu kama fa'al muhaddisun, atau boleh kita seperti seorang muhaddis pada zaman-zaman dahulu seperti sahabat yang dimana pada waktu itu belum ada ta'liful kutub, belum ada tulis menulis semacam itu, ataupun ya kalau dalam mustalah hadis ada yang namanya thariqah tahammul wal ada, apakah cukup itu. Nah, untuk thariqun naqli itu boleh keduanya, imma kita bitatwin wa jam'i wa imma kita seperti kita menyampaikannya secara langsung dalam sebuah majelis, seperti yang dilakukan Syekh Muhammad. Beliau mentaklif sebuah buku yang dimana dikumpulkan di dalamnya arba'inah hadisan, dan itu juga yang dipakai oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selanjutnya, la yujadu taqrir baina hifdzi arba'in min hadis sahih wa hasan. Nah, apakah yang harus kita hafalkan 40 hadis itu, apakah harus hadis sahih, apakah harus hadis hasan, ataupun ada apa, atau hadis di bawahnya hasan yang dimana hadis ahad, gitu kan. Di situ para ulama tidak membatasi ataupun mengkerucutkan ataupun mensyaratkan hadis itu harus hadis sahih, hadis hasan. Tapi alangkah baiknya kita menghafalkannya hadis sahih dan hadis hasan dan juga hadis ahad, yang dimana kriteria hadis tersebut sudah disepakati oleh ulama bahwa hadis tersebut termasuk hadis sahih, seperti itu ya. Dalam hadis tersebut sehingga riwayat tentang fadilah arba'ina hadisan itu meskipun dhaif tapi banyak sekali ulama yang
mentaklif ataupun menulis buku dan mengumpulkan 40 hadis tersebut, di antaranya Abdullah Al-Mubarak Muhammad bin Aslam Tusi, terus Al-Hasan bin Sufyan An-Nasawi, terus Abu Bakar Al-Ujri, Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asfahani, wa ghairiha. Dengan dalil itu, kenapa kok ulama bukan hanya Imam Nawawi saja yang menulis ataupun mengumpulkan 40 hadis itu bimakna ataupun dalil bahwa ya juzu i'mal hadis dhaif. Maka dengan dalil itu bisa dikatakan bahwa untuk melaksanakan mengaplikasikan hadis tersebut meskipun dhaif itu diperbolehkan fi fadhailil a'mal, karena termasuk fadhailil a'mal, meskipun hukumnya yang disepakati oleh hufaz bahwa hadis tersebut dhaif, tetapi banyak sekali ulama yang mengumpulkan ataupun mentaklif 40 hadis dan mengumpulkannya sehingga hadis meskipun dhaif tapi tetap di i'malu hadis dhaif fi fadhailil a'mal. Dan itu juga tidak menyalahi marwah riwayat-riwayat siko yang lain, entah itu riwayat dalam Al-Qur'an ataupun riwayat dalam hadis. Rasulullah bersabda, qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyuballigh asy-syahid minkumul ghaib, supaya seorang yang syahid yang mengikuti ataupun mengikuti majelis dan menangkap apa yang diperolehnya dari perkataan Rasulullah itu akan mengabarkan kepada orang-orang yang tidak hadir dalam majelis tersebut. Wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nadarallahu amra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'a, dalam artian Allah melihat kepada seorang yang mendengarkan sabdaku, ucapan-ucapanku, peringatan, perintah, fawa'aha, dan dia memahaminya, fa'addaha kama sami'a, dan menyampaikannya kepada orang yang lain. Dalam artian meskipun hadis dhaif ini, hadis arba'in hadisan termasuk hadis dhaif, tapi tidak menyalahi ataupun masuk dalam hadis-hadis yang lain yang bimakna, yang menyerupakan maknanya sama, tidak menyalahi hadis yang riwayatnya sahih. Dalam artian oleh karena itu Imam Nawawi dan imam-imam yang lain i'malu hadis dhaif fi fadailil a'mal. Dan juga min ulama isabikin, bukan juga ulama-ulama yang kontemporer, tapi ulama-ulama yang dahulu juga mengumpulkan hadis dan juga mengumpulkan arba'in hadisan, contoh dalam perihal usuluddin, terus ada furu'iyah, ada yang mengumpulkan 40 hadis tentang jihad, tentang zuhud, tentang adab, akhlak, dan tentang khitobah, wa arba'i haqqaniyah. Nah, oleh karena itu Syekh Muhammad bin Maulana Syekh An-Nazim Al-Haqqani, beliau mengumpulkan hadis ini tafa'ulan wa tabarukan untuk mengikuti sabda Rasulullah SAW, dan juga kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh ataupun apa yang dilakukan oleh Imam Nawawi. Tapi beliau sendiri menulisnya tentang tafrijul kurub wasyada'id wal balaya, berbeda dengan Imam Nawawi yang dimana di situ terdapat kurang lebih prinsip-prinsip dalam agama. Oke Mas, kita akan masuk ke muqaddimah muallif ya. Coba kembali dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Alhamdulillahilladzi atba'a al-usra bil yusri. Jadi ini beliau memulai kitab beliau dengan perkataan ataupun dengan lafaz alhamdulillah, yang dimana Rasulullah mengatakan, qala Rasulullah kullu amrin dibalin, segala sesuatu yang tidak diawali dengan la yabda'u fihi bilhamdulillah, tidak dimulai dengan alhamdulillah. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin tidak dimulai dengan sholawat. Wa fi riwayatin tidak dimulai dengan dzikir. Fa wa ajdam au aqta au abtar. Maka tidak akan mendapatkan barokah, dalam artian barokahnya itu terputus. Oleh karena itu kita ataupun para ulama-ulama terdahulu, ketika kita mulai membaca karangan-karangan beliau pasti dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, ataupun dimulai dengan alhamdulillah, ataupun dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, karena melakukan apa yang disabdakan, apa yang diperintahkan
ataupun i'mal hadis ma rawahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu ya. Oleh karena itu beliau sendiri juga memulainya dengan alhamdulillahi alladzi atba'al usra bil yusri, yang menyatukan antara, yang mengedampingkan antara setelah datangnya kesulitan maka akan datang kemudahan, wasyiddata bil faraji, dan juga kesusahan akan ada jalan keluar, walailah bin nahar, dan malam dan dengan siang. Wassalatu wassalamu ala sayyidina. Nah, setelah itu beliau memulai dengan salawat serta salam kepada Sayyidina Muhammad SAW, alladzi arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin, sebagai, dan Allah mengutusnya sebagai rahmah lil alamin, mubasysyiran, pemberi kabar gembira, wa nadhiran, termasuk orang memberi peringatan, wada'iyan ilallah, dan beliau memanggil kita, mengajak kita ila rabbihi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa sirajan muniron. Nah, kita akan berhenti di kalimat sirajan muniron. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada kalimat ataupun ayat yang di dalamnya sirajan wahaja wa sirajan muniro. Jadi di sini itu ada perbedaan, yang dimana sirajan wahaja itu yang dimaksud adalah asyamsu. Jadi kita ketika siang hari, ketika melihat syams, ketika melihat matahari, kita pandang ke atas, maka kesilaunya itu bakal merusak mata kita kalau kita terus lihat matahari tersebut. Oleh karena itu dalam Al-Quran kalimatnya sirajan wahaja. Akan tapi berbeda ketika sirajan muniron ini dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, cahaya yang menyinari, yang bersinar di wajah Rasulullah. Jadi ketika kita melihat Rasulullah SAW berbeda dengan kita melihat cahaya matahari. Kita melihat sirajan muniron itu kita melihatnya seperti mendapat melihat akan tumbuh di hati kita itu cinta, akan tumbuh juga iman kita karena kita melihat sosok Rasulullah SAW. Oleh karena itu dalam ayat Al-Quran Rasulullah disifati sebagai sirajan muniron. Muniro, ada Mas Munir ya. Dan juga kenapa beliau disebut juga sebagai sosok lampu ataupun yang bercahaya, karena kalau kita tidak butuh dalam kita belajar membaca Al-Quran atau membaca buku, kita harus butuh yang namanya cahaya. Oleh karena itu Rasulullah itu seperti cahaya bagi kita. Kita belajar Islamnya dari Rasulullah SAW. Kita mengetahui akhlak, kita belajar dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu beliau disebut juga disifati oleh Allah sirajan muniron. Terus masuk ke selanjutnya, amma ba'du. Ini ya. Fa inna sunnata jam'i arba'ina hadisan. Itu Mas kata sedikit. Min kalami sayyidina Rasulullah ittiba'an lil hadis syarif. Udah ada. Alladhi yarwihil Imam Nawawi fi muqaddimatil arba'in haitsu qala faqad rawaina an Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'ad bin Jabal wa Abi Darda wa Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri min turukin katsiratin bi riwayat mutanawwi'atin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha Oke. Bentar ya. Saya juga oke. Min amri diniha ba'athahullahu yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha'i wal ulama fi riwayah ba'athahullahu faqihan aliman. Seperti sudah dijelaskan tadi ya kan. Langsung saja waqad sannafa al-ilmi arba'inat. Waqad sannafa lan teman-teman musannif ataupun mentaklif al-ilmi piro-piro ahli ilmi arba'inat 40 fi mawadhi'in syatta, dalam judul-judul yang berbeda-beda. Walakinnana ra'ainal ummah. Jadi ini termasuk alasan beliau kenapa mengumpulkan hadis yang berhubungan dengan tafrijul kurub wasyada'id wal balaya. Karena beliau ra'aina annal ummata saat temani piro-piro umat bihajah ataupun masyarakat ataupun umat muslim bihajatin butuh ila an najma'a, untuk apa? Untuk mengumpulkan laha aidon ba'don min ahadis tafrijul kurub, tentang hadis-hadis yang pelipur duka dan lara. Wa atwiyatut takhallus minasyada'id wal balaya, dan
alat untuk kita menghindari dari cobaan. Nadron, karena apa? Lima tamurru, karena beliau melihat kenapa hadis kita beliau mentaklif ini, karena umat itu butuh untuk mengetahui hadis yang berhubungan tentang tafrijul kurub, wasyada'id wal balayah, karena beliau melihat bahwa pada zaman sekarang tamurru bihi min fitanin, karena di dalam zaman sekarang itu banyak sekali fitnah, wa balaya wa mihan, dan cobaan. Wadhalika bin nadri fi soidalatil habib. Nah, beliau melihat bahwa banyak sekali fitan, banyak sekali cobaan, banyak sekali kesulitan. Oleh karena itu, beliau mencari dan mengumpulkan hadis tersebut dan mengatakan fi soidalatil habib, bahwa Rasulullah SAW saya Muhammad menyamakan beliau itu sebagai seorang tabib, dan beliau menyamakan bahwa Rasulullah itu mempunyai obat loh untuk kita keluar dari al-kurub ataupun syada'id wal balaya. Seperti itu. Oleh karena itu beliau mengatakan Saudiyatul Habib dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Wa qad ra'ayna, lan teman-teman ningali sapa anna ba'dal muhaddisin, pira-pira ataupun sebagian muhaddisin sannafu fil babi kitaban mahsusan. Dan juga ba'dal muhaddisin, sebagian dari para muhaddis menulis bab kitaban mahsusatan, seperti Al-Hafidh Abi Bakrin Abdullah bin Muhammad bin Abd bin Ubaid al-Baghdadi al-Qurashiyyu al-ma'ruf biqalbihi Ibnu Abi Dunya. Dan juga Al-Qadi Abu Ali Al-Muhsin bin Abil Qasim At-Tanuhi rahimahullah. Waqad ittafaqa fi tasmiyati kitabihima al-faraju ba'da syiddati. Ya kan? Jadi Imam Abi Bakar ataupun yang dikenal dengan Ibnu Abi Dunya, dan juga Imam Abu Ali Al-Muhsin bin Abi Qasim At-Tanuhi menulis kitab mengumpulkan hadis, bab hadis, dan dinamakan dengan ini Al-Farju Ba'da Syiddah. Kama ikhtasarul Imam Jalaluddin Asyuyuti, dan juga Imam Suyuti mengumpulkan 40 hadis juga rahimahullah. Kitab, dan juga Imam Suyuti Imam Suyuti itu mengikhtisorkan dari kitab Ibnu Abi Dunya, wa asmahu al-araju fil farji wa wada'a fihi zawaid. Jadi Imam Suyuti itu mengikhtisar, membuat khulasa dari kitabnya Ibnu Abi Dunya, dan beliau juga menambahi wa wada'a fihi zawaid. Walakinnana ra'ayna anna tilkal kutub, akan tetapi Syekh Muhammad di sini mengatakan bahwa ketika kita membaca ataupun menelisik, menganalisa kitab tersini, bahwa Imam Suyuti ma'aziyadati Suyuti, apa yang ditambahkan dari Imam Suyuti dari kitab Imam Ibnu Abi Dunya, dan juga Imam Tanuhi wa tawassu'a at-Tanuhi, dan Imam Tanuhi itu membahasnya secara lebar. La tafi bil ghurti. Nah, menurut saya Muhammad, la tafi bil ghurti, tidak menyampai kepada tujuan maksud dari hadis-hadis tersebut. Wala tulabbi al matlub, tidak sesuai permintaan ataupun sesuai kebutuhan. Faqad tawassa'u fil akhbari wal athar wal marasil wal qasas. Nah, dalam arba'in tersebut beliau Syekh Muhammad mengatakan bahwa Imam Suyuti ataupun Imam Ibnu Abdanya itu pembahasannya itu secara lebar, fil akbar wal athar wal marasil, bahkan menyebutkan hadis-hadis mursal, dan juga bahkan menyebutkan qasas, sehingga tujuan dari penyampaian ataupun hadis dan yang berhubungan dengan tafrijul qurub itu tidak tersampaikan. Oleh karena itu faqad tawassa'u fil akhbar, ya kan? Aktsar min tawassu'in fil bahsi fi maktabil hadis asyarif an matmunil kalimah wa ma'niha. Nah, ini malah saya beliau mengatakan karena mereka itu aktsar min tawassu'in fil bahsi fi maktabil hadis syarif an matmunil kalimah wa ma'aniha wa wujuhiha. Jadi fokusnya mereka itu lebih ke fokus wala'alla ihtimamihim bil jadari al-lughawi li kalimatil faraj. Nah, Syekh Muhammad menyatakan ketika membaca kitab-kitab Imam Suyuti dan Ibnu Abi Dunya bahwa beliau-beliau ini terlalu dan tidak sampai kepada tujuan dari hadis-hadis tersebut, dan menyebutkan di dalam disebutkan termasuk qasas serta cerita, dan disebut hadis-hadis marasil, dan juga pembahasan tentang al-farj itu terlalu luas sehingga tidak sampai kepada tujuannya.
hawalahum anit tawassu' al-mansyudi fil madhamin. Nah, untuk mentawassu' dalam ataupun dalam pembahasan tentang yang tadi. Wa ma tahtawihi min ma'anin, dan membahas tentang makna farad itu seperti apa sih gitu kan. Wa humul a'immah wal hufadz wal mutqinun, dan tetap meskipun beliau bukan mengkritik sih, mengambil dari apa yang tidak bisa disampaikan oleh Imam Abid Dunya dan Imam Suyuti. Oleh karena itu beliau menulis kitab ini. Tapi beliau tetap menghormati wahumul a'immah wal hufadzi wal mutqinun. Termasuk mereka itu termasuk seorang a'immah, seorang imam wal hufadz, seorang hufadzul hadis, dan al mutqinun dalam bidangnya. Lakinnahum abda'u fi istiqsa'il mawdi' hasba khattihim. Dan beliau menulis itu termasuk dengan manhaj beliau. Bukan salah, kita tidak menyalahkan Imam Suyuti, Imam Abid Dunya, karena itu termasuk manhaj beliau. Fajazahullahu khairan ala kulli hal. Dan beliau Imam Syekh Muhammad mendoakan atas juhud Imam Suyuti dan Imam Ibn Abi Dunya. Ingat ya, ini bukan kritik, akan tetapi beliau melihat bahwa Imam Suyuti terlalu tawassuk sehingga beliau menulis kitab ini bertujuan supaya maksud dari Tafrijul Qurub itu tersampaikan kepada kita. Amma khotina, khotina ini termasuk tulisan sih kalau bahasa aslinya. Tapi maksud di sini adalah manhaj. Faqad laja'na ila kitabillahi ta'ala, dan ketika kita memasuki pembahasan masuki ataupun membaca Al-Qur'an, menelisiki maknanya, wa sunnata Rasulillah, dan sunnah Rasulullah ataupun hadis Rasulullah, fahtahajrajna, dan kita mengeluarkan dari kitabul aziz ataupun Al-Qur'anil Karim arba'ina ayah. Jadi di awal kemarin kita sudah membahas sedikit bahwa Imam Nawawi itu mengumpulkan arba'ina hadisan. Akan tapi manhaj Imam Syekh Muhammad bin Maulana Syekh Nazim itu mengumpulkan dalam kitabnya mengumpulkan arba'ina ayah yang berhubungan dengan tafrijul qurub, dan juga mengumpulkan arba'ina hadisan haula tafrijul qurub. Ra'aina, dan kita melihat anha tadullu al amali bil yusri wal faraji wal balaji ba'dal usri wa syiddati wal dulmati wal kurbi. Jadi hadis ataupun ayat yang kita kumpulkan itu berhubungan tentang kemudahan, jalan keluar setelah kesusahan, setelah kesulitan, cahaya setelah kegelapan. Summa nadorna fi sunnati Rasulillah, dan juga kita melihat dan menganalisa sunnah-sunnah hadis Rasulullah SAW. Fastakhrajna min durari ahadisiha arba'ina hadisan fil mabhath dzatihi, dan juga kita mengumpulkan 40 hadis yang berhubungan dengan ataupun berhubungan dengan tafrijul qurub. Mimma yadullu mantuqihi aw mafhumihi ila dzatil makna, yang dimana ada namanya, kalau kita belajar usul fiqh ada namanya nasu al-mantuq dan nasu mafhum, yang dimana ketika membaca nasnya itu kita sudah memahami bahwa tidak ada ihtimal di dalamnya ataupun maknanya ya seperti yang kita terjemahkan, tidak ada ihtimal ataupun ikhtilaf di dalamnya. Maksud dari mantuk dan mafhum. Kama asyarana ila tilkal mawadi al-mutanawwi'a fi furu'i dzalikal bab isyaratan bi hadisin aw aksar. Dan juga Syekh Muhammad dalam mandatnya beliau mengatakan memberikan isyarat yang berhubungan tentang tafrijul qurub amtana fi furu'i dzalikal bab, di cabang-cabang dari setiap bab yang akan kita bahas nanti, isyaratan, beliau menyebutkan hadis au aksar, satu hadis ataupun lebih. Walau jama'na fi furu'i hadzal asli alladhi katabna anwaniha wa hasab au katabna asbab nuzul kaya wa tawassa'na fi riwayah fiha lastama' indana kutubun kabirun. Karena kalau kita mengumpulkan semua yang berhubungan dengan tafrijul qurub dari Al-Qur'an ataupun hadis, wa tawassa'na fi riwayah fiha lastama' indana kitabun kabir, maka kita akan membuat sebuah kitab, akan tersusun ataupun di situ bukan lagi kitab mukhtasar kecil, tapi kitab kabirun, kitab yang sangat besar. Wa kharajna 'anil ikhtisar alladhi alzamna anfusana bihi. Nah, ketika kita mengumpulkan semua ayat dan hadis yang berhubungan tentang itu, maka kita keluar dari metode kita yang dimana tujuan pentaklif ini adalah untuk meringkas anil ikhtisar alladhi alzamnaha anfusana bihi fi hadzal juz'i al-mahdud alladhi aradna an nattabi'a fi isyaratil habil mustafa bi jami' arba'in an-nawawi. Karena ketika kita mengumpulkan semua ayat ataupun hadis yang berhubungan dengan tafrijul qurub, maka kita tidak termasuk apa yang disabdakan oleh Rasulullah untuk mengumpulkan arba'ina hadisan kama iktafaina fi atharus salaf salih fi misli hadhis suluki.
Oke ya. Waqad kanat himmatuna, lan teman-teman, kanat himmatuna, yakni semangat kita, tadfa'una ila taqdimi mahtatajul ummah, untuk kita mencoba untuk khidmah kepada ummah atas apa yang dibutuhkan oleh ummah, min ma'ainin ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an nuqaddimal asah fas sahih famaduna, dan manhaj beliau, beliau mendahulukan yang namanya asah, hal-hal yang lebih sahih dari derajat sahih. Wa la yakunal maudu' mukarraran, dan juga manhaj beliau tidak mengulangi hadis yang sudah disebutkan di awalnya. Wallahu min wara'il qusdi wa innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa, fa in asabna fa bi taufiqillah wa in akhfaqna fa min anfusina wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Gimana Mas Munir? Sudah melebihi waktu apa gimana? Ini sebenarnya masih ada 3 menitan lagi sih, cuman nggak apa-apa. Kira-kira mungkin sebagai ini Mas Fahmi, Pembahasan selanjutnya. teman-teman mungkin apa ya, 3 menit ke depan ini mungkin dari jenengan ada apa ya, ada kata-kata untuk pertemuan selanjutnya mengenai pengajian ini, misalkan info yang mungkin kira-kira bisa diberikan ke teman-teman sekiranya bisa lanjut lagi di pertemuan pengajiannya Mas Fahmi, gitu kira-kira. Nah, setelah kita masuk ke mukadimah, kita akan masuk ke bab pertama, yang dimana seperti yang disebutkan di mukadimah bahwa metode beliau itu di awalnya bahkan mengumpulkan hadis tentang tafrijul qurub dari Al-Quran. Al-babul awal disebutkan al-arba'una min ayyi dzikril hakim, dari ayat Al-Quran, kalam rabbil alamin jalla jaluhu wa amma nawaluhu wa la ilaha ghairu. Jadi yang pertama, dalam pembahasan pertama nanti disebutkan di situ ada 40 ayat Al-Quran yang berhubungan dengan tafrijul qurub. Dan ayat pertama, qala rabbuna Allah ta'ala Ulana beluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat tamarat fabashshiris sabirin alladziina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi pembahasan kita minggu depan atau pertemuan selanjutnya berhubungan dengan ayat surat Al-Baqarah ayat 155, 157, yang dimana di situ kita akan membahas mungkin lumayan detail ya tentang perihal walana beluwanakum. Lam dalam walana beluwanakum itu lamnya itu bermakna apa, terus syai' di sini itu bermakna kasrah ataupun bermakna taklil gitu kan, dan kenapa di sini tidak bisyai'i ataupun kenapa memakai bisyai'in, kenapa memakai lafadz nakiro gitu kan. Terus juga alju di sini ataupun khauf di sini, takut di sini itu takut kepada Allah kah ataupun takut kepada makhluk ataupun apa gitu kan. Terus alju di sini maksudnya seperti apa? Wa naqsi minal amwali, apakah takut karena harta kita berkurang karena zakat ataupun apa? Wal anfusi wa thamat wa basyiris sabirin, dan berita ataupun kabar baik kepada orang-orang yang sabar. Dan juga kita akan membahas banyak sih insyaallah wabasyiris sabirin. Habis itu kenapa di sini ketika kita mendapat cobaan kenapa dianjurkan membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan musibah yang dimaksud ini apakah musibah seperti apa? Insyaallah akan kita bahas dan akan kita coba jelaskan di pertemuan selanjutnya. Dan insya Allah saya mengambil dari beberapa kitab yang mu'tabarah tentang tafsir ayat ini. Jadi dari kitab Fathul Bayan, ada tafsir Alusi, adapun ada tafsir Qurtubi, dan lain-lain. Cukup sekian. Jadi untuk pertemuan kali ini pada intinya tujuan beliau adalah mengumpulkan 40 hadis yang dimana beliau melihat umat sekarang itu butuh tentang hadis tentang tafrijul kurubi wasyada'id wal balaya, karena dalam era ini ataupun dalam masa ini banyak sekali terjadi namanya fitan,
banyak sekali yang dimana fitnah di sini mungkin kita bisa dilihat karena adanya kita yang kurang yakin kepada Allah sehingga kita putus asa, menyerah dari cobaan-cobaan yang kita berikan. Padahal cobaan yang dimaksud yang diberikan oleh Allah itu ada namanya nanti ada namanya hikmah ataupun itu sebuah pelajaran al-ilmu ataupun ilmu supaya kita lebih mengetahui atau lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita mengetahui bahwa di balik semua itu ada namanya kesabaran yang dimana itu yang diminta dari kita ketika kita mendapatkan cobaan. Oke, mungkin iktafaina bihadzal qadar, dicukupkan pembahasan kali ini. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, teman-teman, untuk kali ini pertemuan kajian kitab bersama Ustadz Fahmi, seperti yang tadi sudah disampaikan closing statement oleh Ustadz Fahmi bahwa nanti ke depan mungkin banyak bahasan-bahasan yang akan mengandung banyak siratan-siratan hikmah gitu ya, yang dari misalkan dari ayat-ayat atau hadis yang memang itu akan menjadi jalan penerang kita yang bisa membuka pikiran hati untuk lebih menjalani hidup ini dengan penuh makna. Untuk itu teman-teman, kalau saya pribadi mohon undur diri jika ada salah atau ada salah penyampaian dan terkait acara ini tadi agak susah masuk juga, mohon maaf dari kami. Waalaikumsalam. Allahumma fiq ila aqtarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman semuanya yang sudah hadir. Ditunggu